Dan saudara, untuk membahas bagaimana peran bidan di Aceh khususnya, hari ini kita sudah terhubung bersama dengan Ketua Ikatan Bidan Indonesia, Ibu Elvira Wahyuni. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, bagaimana Ibu memaknai peringatan Hari Bidan hari ini, khususnya Ikatan Ya, Bidan Indonesia? baik. Kami sebagai anggota Ikatan Bidan Indonesia memaknai ulang tahun Ikatan Bidan Indonesia yang ke-71 ini dengan menilik kembali perjalanan panjang profesi bidan dalam rangka mewujudkan generasi unggul menuju Indonesia maju. Di mana bidan ini sebagai tenaga transformasi layanan primer agar nanti dapat memperkuat peran bidan di lini terdepan atau garda terdepan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, baik. Ibu, lantas jika kita ketahui dan juga kita memaknai ya, sudah puluhan tahun ini Ikatan Bidan Indonesia berdiri, lantas tantangan apa yang sejauh ini masih dialami oleh rekan-rekan dari Ikatan Bidan Indonesia sendiri hingga saat ini? Ya, terima kasih. Masalah ataupun tantangan yang kami hadapi, di mana bidan itu tersebar di seluruh wilayah yang ada, khususnya Aceh, yaitu tersebar di kabupaten, kecamatan, bahkan di desa-desa. Untuk memberikan pelayanan di sini mungkin kami mendapatkan satu tantangan apabila membutuhkan transformasi ataupun merujuk, itu mungkin jarak tempuh yang kami harus lalui itu mungkin lebih panjang atau jauh, sehingga kadang-kadang mungkin menjadi satu keterlambatan dalam transportasi, karena ada 3 keterlambatan yang membuat ibu tidak tertolong, yaitu terlambat mengambil satu keputusan klinik, yaitu datangnya dari pengetahuan bidan, terlambat transportasi juga itu menjadi kendala. Satu lagi adalah terlambat mengambil tindakan di tempat ataupun di pusat rujukan. Jadi yang membuat kendala bagi kami dari ketiga ini adalah transportasi, mengingat jarak tempuh yang sangat jauh di pusat rujukan. Ya, ya baik Ibu, artinya meskipun sudah puluhan tahun, akan tetapi berbagai kendala itu masih dirasakan hingga saat ini oleh Ya. rekan-rekan profesi bidan. Lantas, apakah dari pihak Ikatan Bidan Indonesia sendiri sudah melakukan semacam komunikasi juga dengan pemerintah untuk mengatasi berbagai tantangan yang juga dialami oleh teman-teman rekan bidan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Ya. Langkah yang sudah kami lakukan adalah deteksi dini penyulit ataupun komplikasi-komplikasi yang akan terjadi, sehingga secara cepat, secara sedini mungkin itu dapat diatasi. Misalnya kami dalam memeriksakan kehamilan itu harus mengetahui apa-apa yang mungkin saja terjadi pada ibu saat nanti dia melahirkan. Sehingga dengan demikian itu pemerintah dapat membuat, ini sudah dilakukan oleh pemerintah, salah satunya adalah rumah singgah, di mana itu mengatasi apabila masyarakat itu jauh dari pelayanan atau pusat rujukan. Temuan yang didapatkan oleh bidan di lapangan kemudian diantisipasi untuk dirujuk atau ditempatkan masyarakat itu di rumah singgah, sehingga nantinya masyarakat atau khususnya ibu dapat mendapatkan pelayanan yang cepat. Itu sudah dilakukan di berbagai kabupaten ataupun kecamatan yang kita tahu mungkin sulit untuk mendapatkan transportasi yang cepat. Baik Ibu, tapi terkait dengan tantangan dan juga solusi yang sudah ada saat ini, apakah undang-undang yang ada juga saat ini itu sudah ramah terhadap bidan? Ya, kalau kita lihat, memang kalau undang-undang
kalau bidan dalam melakukan pelayanan kebidanannya itu bukan hanya mempunyai satu undang-undang, yaitu Undang-Undang Kebidanan, tapi semua yang terkait dalam arti dapat melindungi kliennya atau ibu yang sedang dilayani, juga dapat melindungi bidan sebagai petugas. Itu mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan lagi. Kadang-kadang kami berharap tidak hanya memberatkan bidan sebagai pelayan, karena kadang-kadang bidan itu dihadapi pada suatu situasi yang mungkin harus dia bertindak, sementara kadang-kadang itu tidak sesuai dengan kewewenangannya. Misalnya kita katakanlah di satu tempat yang terpencil, itu di mana bidan harusnya tidak melakukan satu tindakan, tapi dia harus melakukan, itu yang kadang-kadang masih menjadi satu dilema bagi kami bidan. Mungkin seiring dengan jalannya waktu, kami profesi akan terus menerobos sampai nanti undang-undang berpihak kepada profesi kami. Baik, Ibu, terakhir untuk hari ini, apakah harapan teman-teman rekan bidan, khususnya Ikatan Bidan Indonesia pada hal ini ke depannya? Ya, sebagaimana tugas kami adalah sebagai transformasi layanan primer, ini adalah satu layanan yang memperkuat tugas kami bidan. Kami membutuhkan dukungan-dukungan dari lintas sektoral, pemerintah, baik swasta maupun pemerintah, dalam arti kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada dukungan-dukungan lintas terkait, sehingga apa yang kami lakukan ada dukungan-dukungan yang nantinya akan mensejahterakan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Ya, baik. Terima kasih Ibu Elvira Wahyuni, merupakan Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Aceh, atas waktunya di momen peringatan Hari Bidan Nasional pada hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat memperingati Hari Bidan Indonesia untuk teman-teman bidan di seluruh Indonesia dan juga khususnya di Provinsi Aceh. Assalamualaikum, selamat sore Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara, kita akan kembali setelah jeda berikut. Aceh hari ini akan segera kembali.